Shalom, selamat pagi anak kami kelas 3A dan 3B. Kiranya kita semua sehat ya dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Kami awali pembelajaran kami hari ini dalam pertolongan Tuhan. Berkati anak-anak kami, guru juga orang tua. Hanya di dalam nama Yesus. Amin. Baik anak kami kelas 3A, 3B, kita buka pembelajaran kita hari ini di bab 11 ya. Allah mengasihi bangsa-bangsa. Ayat Alkitabnya kita baca satu ayat saja. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Baik anak-anakku, nanti kalian baca juga ya, yang punya Alkitab dibaca. Kita buka buku kita, halaman 82. Allah mengasihi bangsa-bangsa. Kita baca ya, kita amati juga dengan teliti ya. Kita masuk di bagian A, berbeda-beda. Tadi kita sudah berdoa ya, dan sudah baca Alkitab. Nah, perhatikan di sini manusia yang diciptakan Tuhan berbeda-beda. Ya, kita dapat lihat kisahnya, mulai kisah penciptaan hingga pada waktu zaman Nuh ya, di mana manusia semakin jahat di mata Tuhan sehingga Tuhan mendatangkan air bah. Hanya keluarga Nuh satu-satunya yang selamat dari air bah. 8 orang mereka, istri, 3 anak dan 3 menantunya. Jadi mereka ada 8 orang. Baik anak-anakku semua, dari situ setelah air bah surut, anak-anak Nuh dan Nuh keluar dari bahtera. Mereka hidup bersama dan bertambah banyak. Dan selanjutnya ketika mereka bertambah banyak, mereka berencana mendirikan suatu menara yang disebut Menara Babel. Tujuannya agar mereka tetap dan tidak terserak ke seluruh bumi ya. Namun Tuhan tidak senang dengan rencana dari manusia itu, sehingga Tuhan membuat bahasa mereka berbeda-beda sehingga tidak bisa berkomunikasi lagi satu dengan yang lain ya. Dari situlah terjadi setelah peristiwa Menara Babel, manusia hidup di lingkungan yang berbeda-beda. Baik anak-anakku semua, kita masuk di bagian B, belajar dari kisah Petrus ya. Di sini kita belajar dari cerita Petrus. Nanti kalian baca di sini apa itu cerita tentang Petrus, kisahnya bagaimana dia melihat penglihatan dan juga bertemu dengan Cornelius ya, seorang perwira pasukan Romawi ya. Nanti dari situ kita baca tentang kisahnya di kisah 10 ayat 34, di mana Tuhan tidak menghendaki adanya perbedaan ya. Allah tidak membedakan orang. Demikian juga kita tidak boleh membedakan satu dengan yang lain. Jadi kita masuk di bagian C, kasih Tuhan untuk semua. Kasih Tuhan bukan hanya buat orang Yahudi atau Yunani, tapi buat semua umat ciptaannya.
Ya, sehingga Rasul Paulus menulis di Galatia 3 ayat 28 bahwa tidak ada perbedaan ya. Tidak ada yang berbeda baik suku, bangsa, bahasa dan warna kulit ya. Makanya ada lagu kita sama di dalam Tuhan ya. Dan keberagaman suku bangsa yang ada tidak membatasi kasih Allah. Kita harus hidup berdampingin dengan rukun, dengan harmonis ya. Itu yang harus kita lakukan. Baik, di bagian D kita juga belajar dari kisah Musa dan putri Firaun. Musa artinya diambil dari air ya. Ketika putri Firaun sedang mandi di sungai Nil, dia melihat keranjang yang ada di dalam keranjang itu ternyata ada bayi, yaitu Musa, yang wajahnya elok ya, sekalipun masih bayi, matanya bersinar. Jadi putri Firaun sangat suka dengan bayi itu yang dinamakan Musa ya. Jadi Musa dibawa ke istana menjadi anak kerajaan. Dari sini kita melihat bahwa Tuhan tidak membedakan kasih, sekalipun tidak sama kebangsaannya ya. Kita tahu putri Firaun itu seorang kebangsaan yang berbeda dengan Musa ya. Dia hidup di istana kerajaan, sedangkan Musa yaitu dia adalah saudara Miriam ya. Dia sangat berbeda jauh dengan putri Firaun, berbeda kebangsaan ya. Kalangannya juga berbeda. Putri Firaun seorang putri raja, tapi Tuhan tidak membedakan kasihnya, sehingga putri Firaun memiliki kasih kepada Musa, sehingga Musa dibesarkan dan diajarkan bagaimana dia menjadi seorang anak kerajaan ya. Dia tinggal di istana raja. Baik, itu yang bisa kita lihat. Jadi berbuat kebaikan kepada setiap orang tanpa memandang suku, bangsa, dan golongan atau warna kulit. Harus semua saling mengasihi ya. Kita pun demikian, baik di rumah, di sekolah, di mana saja. Kita harus saling mengasihi, saling menghormati. Itu yang bisa kita pelajari hari ini. Tetap semangat ya. Kita sudah mendekati PTS, tetap semangat ya. Jadi untuk kesimpulannya bahwa Allah mengasihi bangsa-bangsa atau umat ciptaannya. Kita pun harus mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu. Anak-anak kami sudah belajar. Kiranya Engkau berkati mereka, berikan semangat, berikan kesehatan. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Yesus. Amin. Baik, tetap gunakan protokol kesehatan ya. Dipakai masker ketika keluar rumah. Dan juga makan makanan sehat. Jaga jarak ya. Tetap berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan melindungi dan menyertai kita. Shalom.